Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Duyanti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202122017. Di sini saya akan membahas tentang Introduction to Scrum. Scrum merupakan kerangka kerja beberapa orang dari berbagai latar belakang pekerjaan yang tergabung dalam satu tim, fokus dalam memberikan hasil kerja yang produktif, kreatif, dan memiliki value yang setinggi mungkin, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perubahan atau fleksibel. Adapun komponen Scrum yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Scrum Team, rules atau peran dalam Scrum. Yang kedua, Scrum Event, ceremonies atau agenda dalam Scrum. Dan yang ketiga, artefak Scrum atau perangkat Scrum. Scrum Teams dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Product Owner. Peran Product Owner yang pertama, memaksimalkan nilai bisnis. Yang kedua, bertanggung jawab membuat dan memprioritaskan produk backlog item. Yang ketiga, memastikan bahwa produk backlog transparan dan jelas bagi semua orang. Yang keempat, bertanggung jawab atas keberhasilan di mata user. Yang kedua, Scrum Master. Peran Scrum Master yang pertama, memfasilitasi teori, praktek, aturan, dan tata nilai Scrum. Yang kedua, menghilangkan hambatan. Yang ketiga, memfasilitasi acara Scrum jika diperlukan. Yang keempat, membantu pihak luar untuk memahami interaksi yang bisa membantu dan mengganggu tim Scrum. Yang ketiga, ada Development Team. Development Team berperan sebagai satu, menjadikan produk backlog sebagai fungsi yang dapat dirilis. Yang kedua, bersifat organis. Yang ketiga, cross-function, memiliki semua keahlian sebagai satu tim. Yang keempat, tidak mengenal jabatan. Dan yang kelima, beranggota 3-9 orang. Yang kedua, Daily Scrum. Daily Scrum atau Daily Stand-up Meeting adalah pertemuan di mana Yang kedua, ada Daily Scrum. Daily Scrum atau Daily Stand-up Meeting adalah pertemuan di mana setiap hari tim pengembang bertemu selama maksimal 15 menit. Hanya tim pengembang saja yang boleh berpartisipasi dalam pertemuan ini. Pemilik produk hanya boleh melihat saja dan tidak boleh berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sedangkan Scrum Master hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak boleh berpartisipasi dalam pertemuan ini. Yang ketiga, ada Sprint Review. Batasan waktu atau time box untuk sprint review 4 jam untuk sprint yang berlangsung selama 1 bulan. Sprint review membahas tentang yang pertama, demo pekerjaan selesai. Yang kedua, melakukan review produk backlog. Yang ketiga, product owner menjelaskan apa yang selesai dan apa yang belum selesai. Komponen yang ketiga adalah artefak Scrum. Artefak Scrum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, product backlog. Product backlog diprioritaskan berdasarkan kebutuhan customer dan kebutuhan secara teknikal dan digolongkan berdasarkan nilai untuk pelanggan atau bisnis. Kedua, sprint backlog. Daftar backlog yang diambil dari product backlog yang sudah disepakati oleh tim untuk dikerjakan dan diselesaikan pada suatu sprint. Yang selanjutnya adalah rundown chart. Representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibandingkan dengan sisa waktu yang tersedia. Grafik ini bermanfaat untuk memprediksi kapan kira-kira semua pekerjaan akan diselesaikan. Adapun manfaat Scrum. Manfaat Scrum yang pertama, rilis produk siap pakai yang lebih cepat untuk pengguna dan pelanggan. Yang kedua, kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat, pengeluaran biaya operasional yang lebih murah. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk perubahan dalam proyek selanjutnya. Keenam, moral kerja karyawan yang lebih baik. Ketujuh, angka kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Dan yang kedelapan, mampu menyelesaikan proyek kompleks yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Selain manfaat, Scrum juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Scrum yang pertama, mudah dikontrol. Kedua, mudah mengatasi setiap perubahan. Yang ketiga, Daily Scrum Meeting, memungkinkan untuk mengukur produktivitas individu. Dan yang keempat, menghemat waktu dan uang.
Selanjutnya, kekurangan Scrum. Yang pertama, membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Yang kedua, developer harus siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.